Enakan gue apa, Aryo? Kamu mau gak jadi pacar aku? Halo para nobar pecinta film, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama saya Bang Rudi, manusia yang tetap santuy ketika tertimpa masalah, yang selalu bersemangat tanpa henti untuk menghibur kalian semua. Di kesempatan kali ini Nobar Film akan membahas sebuah alur film yang berjudul Di Bawah Umur, yang rilis pada tanggal 13 November tahun 2020. Yang disutradarai oleh Emal Heradi. Film ini menceritakan tentang pertemuan antara Aryo dan Lana. Aryo sendiri diceritakan sebagai cowok tampan dan populer di sekolahnya, orang yang sangat bandel dan agak sedikit urakan dalam pergaulan hingga saatnya Aryo pernah baku hantam dengan sahabatnya sendiri, yaitu Rival dan Kevin. Oke, tanpa berlama-lama para nobar SQAD pastikan sudah siapkan kopi rokok cemilan dan mari kita simak alur filmnya. Udah bikin malu. Di awal film kita perlihatkan seorang siswi SMA sedang menangis, karena diomeli oleh kedua orang tuanya. Dan ternyata wanita ini hamil di luar nikah. Scene kemudian berpindah di sebuah ruang studio, yang memperlihatkan dua orang remaja yang asyik sedang bermain musik saat jam sekolahnya, ia adalah Aryo dan Indra. Saat pelajaran berlangsung, seorang ibu guru yang bernama Ibu Endang, memperhatikan keberadaan Aryo dan kedua temannya, karena di setiap jam pelajarannya, Aryo dan kedua temannya tak pernah masuk. Apa ya? Aryo, Bayu, dan Indra, setiap pelajaran saya mereka nggak pernah masuk. Tak lama kemudian Aryo dan kedua temannya pun tiba. Dengan jahilnya Aryo sebelum masuk ke sekolah, mereka bertiga malah mencoret-coret mobil yang sedang terparkir. Saat di perjalanan mau masuk ke kelas, tiba-tiba ibu guru menghampiri mereka dan memeriksa tasnya. Kalian pada mau bolos ya? Setelah tas Aryo LB dulu diperiksa Indra, kemudian memasukkan kondom pemiliknya ke dalam tas Aryo. Nggak ada apa-apa sih, Bu. Tas kamu? Iya, Bu. Saat ilmu kerbau andalannya dijalankan, Aryo dan temannya kepergok seorang gadis yang membuat Aryo dan temannya tercengang dan tersenyum. Ternyata dia adalah siswa baru yang bernama Lana. Setelah itu Aryo dan temannya dikagetkan oleh guru yang tiba-tiba ada di depan pintu. Saat di ruangan kantor kepala sekolah, Ibu Endang bertanya ke Aryo dan temannya, apa alasan selalu bolos di jam mata pelajarannya. Kemudian Aryo menjawab bahwa alasannya dia bolos dia tidak ingin menimbulkan skandal. Ibu Endang yang tidak mengerti dengan jawaban Aryo, kembali bertanya apa maksudnya. Lalu Aryo kembali menjelaskan, bahwa dia sangat amat mengagumi kecantikan Ibu Endang. Dia juga mengatakan bahwa kekagumannya itu telah berubah menjadi cinta. Saya mengagumi kecantikan Bu Endang. Ibu Endang yang mendengar penjelasan Aryo, akhirnya menjadi luluh dan tersipu malu. Pada akhirnya, Aryo tetap dihukum. Dan hukuman Aryo merasa senang, karena Aryo melihat Lana di depannya. Setelah itu, Aryo memberanikan diri untuk bertemu Lana, dengan alasan ingin mengembalikan pulpen, supaya bisa berinteraksi dengan Lana. Mau ngembalin pulpen. Pulpen kamu tadi ketinggalan. Ketika jam pulang sekolah, Aryo dan Lana bertabrakan, tetapi Kevin berteriak kepada Aryo. Dan ternyata mobil yang dicoret-coret oleh Aryo dan kawannya, adalah milik Kevin, dan baku hantam pun terjadi. Saat baku hantam terjadi, Gita sahabat Lana mengatakan, bahwa kelu Aryo dan Kevin dulunya sahabatan. Mereka itu merupakan 3 sekawan, yaitu, ada Aryo, Kevin, dan ada satu perempuan bernama Naya. Dengan alasan yang belum jelas, tiba-tiba Naya keluar dari sekolah, Aryo dan Kevin pun berubah menjadi musuh. Lana yang kesel nunggu Kevin yang enggak kelar-kelar berantemnya, memutuskan untuk pulang sendirian, sehingga mama Kevin jadi tahu kalau Kevin berantem di sekolah. Dan tentu saja, hal itu membuat Kevin marah dan menyuruh Lana untuk membersihkan mobilnya. Awalnya, Lana tidak mau untuk membersihkan mobilnya. Namun Kevin mengacamnya, kalau Kevin akan menyebarkan penyebab Lana pindah dari sekolah. Jadi ternyata, Lana dan Kevin itu sepupuan. Dan sejak kakak Lana hamil di luar nikah, Lana dipindahkan ke Jakarta supaya yang terjadi pada kakaknya tidak terjadi pada Lana. Lana yang ngerasa takut dengan hal itu, dengan terpaksa harus membersihkan mobilnya Kevin. Sedangkan di rumah Aryo sedang diomelin oleh ibunya, gara-gara Aryo berantem waktu di sekolah. Ibu yang tidak tahu papa, menyangka kalau mereka berantem gara-gara rebutan cewek.
Makanya sampai sekarang, Aryo belum dibolehkan pacaran sama ibunya. Namun tak lama kemudian Aryo mendapatkan pesan dari seorang wanita yang meminta untuk datang ke rumahnya. Sedangkan Kevin menceritakan ke temannya penyebab Lana pindah sekolah. Keluarganya disuruh tinggal sama keluarga gue. Keesok harinya Lana berangkat ke sekolah kepagian. Ea memesan donat di kantin. Karena masih pagi donatnya belum matang, sehingga Ea hanya memesan teh manis. Aryo yang melihat keberadaan Lana, ia langsung melancarkan aksinya. Lana yang merasa kurang nyaman dengan sikap Aryo, langsung meninggalkan kantin itu. Kamu kayak ditaku barusan. Tehnya nggak diminum? Ketika jam pelajaran olahraga, Aryo terus memandang Lana, yang saat itu sedang mengobrol dengan Gita. Gita mengatakan pada Lana kalau yang sedang curi-curi pandang pada Lana itu adalah Aryo. Dia adalah cowok favorit sekolah yang paling digila-gilain cewek satu sekolahan. Namun siangnya, Aryo sudah punya pacar, yaitu Marsha ketua geng kampak kelas 2. Kemudian, Lana pergi ke toilet pas lagi datang bulan. Karena ngerasa enggak kuat sakitnya, sampai-sampai Lana gagal fokus, malah masuk ke toilet pria. Aryo yang mengikutinya, langsung menjaga Lana di depan pintu. Saat Lana menyadari kalau dia salah masuk toilet, Aryo meyakinkan kalau Lana tidak salah. Aku salah masuk toilet deh kayaknya. Enggak. Kemudian lambang toilet berubah. Namun Lana, segera menyadari perihal lambang toilet yang tertukar. Saat kepala sekolah mengumumkan kajian yang akan diadakan. Sebab, kepala sekolah juga meminta pengakuan kepada siswa yang telah menukar lambang toilet tersebut. Bagi yang menukar lambang toilet, agar segera mengaku. Kajian pun dimulai. Awalnya, Kevin mengikuti acara kajian itu. Tetapi karena kajian tersebut membahas tentang kenakalan remaja, khususnya zina, membuat Kevin cengah, kemudian dia pergi ke toilet wanita. Dan ternyata, di dalam toilet sudah ada Marsha, yang tiba-tiba sudah membetulkan kancing dan resleting. Enakan gue apa, Aryo? Malamnya, saat Lana berbaring di tempat tidur, ia menemukan sebuah kertas yang bertulis, "Sarung bantal kamu enggak nyambung." Lana yang kebingungan, tentu saja menceritakan hal itu kepada Gita. Namun tiba-tiba Nino datang dan mengatakan, Lo tuh bisa dipakai nggak sih? Lana yang langsung geram, akhirnya menamparkan Nino. Nino yang ingin membalas Lana, tiba-tiba dihadang oleh Aryo, dan baku hantam terjadi lagi. Aryo sudah lama di ruang kepala sekolah, karena menunggu ibunya yang tak kunjung datang, padahal, Nino dan ibunya sudah pulang sejak lama. Pihak sekolah masih terus berusaha menghubungi kontak yang diberikan sama Aryo namun tak kunjung berhasil dihubungi. Sebab kontak yang diberikan Aryo adalah nomor Aryo sendiri. Kepala sekolah yang geram dengan itu, akhirnya menyuruh Aryo untuk meninggalkan ruangannya. Dan Aryo, diskor. Lana yang menunggu Aryo keluar dari ruangan kepala sekolah, langsung menyambut kedatangan Aryo. Lana berterima kasih kepada Aryo karena telah membantunya. Di mobil Tante Lana, menginterogasi Lana terjadinya perkelahian Lana dengan kakak kelasnya. Lana tentu saja menyalahkan Kevin atas kejadian itu. Karena sudah menceritakan tentang kakaknya kepada teman-temannya. Kevin yang kesal atas tuduhan itu melarang Lana untuk tidak berhubungan dengan Aryo. Lana kemudian menelpon ibunya. Sebab ia tidak betah tinggal di Jakarta, Lana segera ingin pulang. Namun malam itu Lana mendapatkan lagi tulisan kertas yang ada di kamar tidurnya. Tentu saja hal itu membuat Lana ingin sekali mencari pelakunya. Tapi tiba-tiba Marsha dan gengnya mendatangi Lana. Dan Marsha memperingati Lana untuk tidak berhubungan dengan Aryo. Gita, yang kepo langsung menghampiri Lana, sembari membawa donat yang diberikan oleh Aryo. Aryo yang mendengarkan percakapan orang di kantin, yang ingin menggoda Lana, bahkan sampai-sampai mereka pasang taruhan untuk Lana. Tiba-tiba, Lana yang malu-malu semua diminta untuk berdiri. Tugas untuk menjaga Lana. Dengan segera, Aryo memberi pengumuman, bahwa dialah yang akan menjaga Lana, siapapun yang akan mendekati Lana, harus berurusan dengannya termasuk Kevin. Tetapi Lana menolaknya. Akhirnya Nino minta maaf pada Lana atas kejadian waktu itu, ia sekalian ajak Lana untuk jalan. Namun belum sempat menjawab, Gita langsung membawa Lana pergi. Kemudian mereka mencari CCTV, untuk menangkap penyusup yang masuk ke kamar Lana. Lagi-lagi Lana menemukan secari kertas yang banyak penuh dengan tulisan. Lana yang makin lama makin bingung. Akhirnya, Lana membalas pesan dengan bertulisan, "Kamu hantu ya." Tak lama kemudian selesai mandi pesan Lana langsung dibalas oleh penyusupnya.
Secara di tempat lain Aryo kelihatan sedang berbicara dengan Naya. Keesok harinya, Bayu membuat pengumuman sembari pakai toa. Pengumuman tentang perasaan Aryo kepada Lana. Sesampainya di rumah, Lana memeriksa CCTV di kamarnya dan ternyata semua itu adalah ulah Aryo. Sambil senyum-senyum, Lana memperhatikan tingkah Aryo saat menempelkan kertas-kertas itu. Tiba-tiba, mereka pun memutuskan untuk jalan-jalan. Aryo melakukan kesempatan itu untuk membahas kejadian di sekolah yang dilakukan oleh Bayu. Lana juga memberitahu Aryo alasan kenapa Lana kepindahannya di Jakarta. Kemudian, Aryo mencoba menenangkannya. Gak semua laki-laki itu jahat, Lan. Saat Aryo dan Lana membahas tentang Marsha, yang tidak ada hubungan apa-apa dengan Aryo, saat itulah Aryo menembak Lana. Aku suka sama kamu, Lan. Tetapi ada seseorang yang mengambil gambar mereka secara diam-diam. Di hari-hari berikutnya, Aryo dan Lana jadi sering jalan berdua. Aryo memutuskan memperkenalkan Lana kepada ibunya. Tentu saja ibu Aryo tidak mengizinkan mereka berdua berpacaran. Lana yang penasaran, mempertanyakan alasan ibu Aryo. Saat itulah, ibu Aryo menjekaskan semuanya. Ibu Aryo merupakan seorang anak pembantu rumah tangga, seseorang wanita yang di awalnya film, menangis karena hamil di luar nikah. Namun, anak SMA itu mau tetap mempertahankan bayinya, yang diberi nama Aryo. Tetapi orang tua anak SMA itu sangat malu terhadap kehadirannya Aryo. Sehingga orang tuanya memberikan Aryo ke pembantunya, dan akan mengatakan pada orang tua Aryo, kalau Aryo sudah meninggal. Orang tua anak SMA itu memberi uang, modal untuk jualan kepada pembantunya. Sejak itulah, ibu Aryo mengurus Aryo hingga remaja, dan ibu Aryo sudah menganggap Aryo sebagai anak kandungnya sendiri. Itulah yang menjadi alasan ibu Aryo tidak pernah menikah. Karena ia ingin membesarkan Aryo. Aryo sangat terpukul mendengarkan semuanya. Karena kelahiran kamu sudah membuat hidup ibu. Keesok harinya Lana memberitahu Gita, kalau dia sudah jadian dengan Aryo. Lana juga memberitahu Gita, kalau orang yang selama ini menyusup kamarnya itu adalah Aryo. Namun tiba-tiba Marsha menunjukkan foto Aryo dan Lana, saat mereka jalan-jalan malam kala itu, Marsha marah. Selalu pergi. Lana kembali melawan Marsha hingga Marsha diam tak berkutik dan pergi meninggalkan Lana. Marsha lalu meminta Aryo untuk menjelaskan hubungan mereka kepada Lana, tetapi Aryo tidak pernah mengaku hubungannya dengan Marsha. Sebab Aryo sudah mengetahui Marsha yang kerap jalan ke sana kemari dengan cowok lain. Tak lama kemudian, di tengah pertarungan yang terjadi di lapangan sekolah yang disaksikan banyak orang itu, Kevin mengungkapkan kalau Aryo lah yang telah menghamili Naya. Bangsat, ku tahu lo yang ambilin Naya. Lana yang mendengar semuanya, seketika itu juga terluka. Bima menemui Naya dan membawanya bertemu dengan Kevin dan Lana. Di sisi lain, ibu Lana menemui ibu Aryo, yang bermaksud untuk melarang Aryo berhubungan dengan Lana. Ibu Aryo yang tadinya menyetujui hubungan Aryo dan Lana, kini sangat terkejut mendengar ucapan Tante Lana. Naya yang sudah bertemu dengan Lana dan Kevin, segera meluruskan kesalahpahaman yang terjadi, walau sebelumnya Naya menyukai Aryo. Bahkan sebelumnya Naya tidak pernah tahu siapa ayah yang ada di dalam kandungannya. Hingga Bima datang, menjelaskan kejadian yang sesungguhnya. Bima menegaskan bukan Aryo lah yang menghamili Naya. Saat itu Aryo, Naya, Kevin, Nino, dan Bima mendatangi sebuah klub. Nino sibuk mencekoki Bima dengan minuman. Kevin yang sangat sudah mabok menyingkir ke sisi panggung. Sementara Naya bersama dengan Aryo. Namun Aryo yang sudah oleng ingin segera pulang. Kemudian Aryo menitipkan Naya kepada Nino, untuk diantar pulang. Titip Naya! Setelah itu Bima yang dalam keadaan setengah sadar, melihat Nino meletakkan sesuatu di dalam sebuah minuman, dan memberikan minuman itu kepada Naya, hingga Naya pun meminumnya. Kini semua telah mengetahui kejadian yang sebenarnya termasuk ibu Aryo. Bahkan Aryo pun menenangkan Naya. Namun Naya tidak ingin mengganggu hubungan Aryo dengan Lana. Keesok harinya, geng Kevin mendatangi geng Aryo di belakang sekolah. Seolah-olah Kevin ingin melabrak Aryo. Tetapi ternyata dia berpaling pada Nino. Mereka pun akhirnya menghajar Nino. Vin, apa-apaan, Vin? Setelah itu Lana mempertanyakan niat Aryo untuk mencari orang tua kandungnya. Tetapi Aryo tidak menginginkannya. Bagi Aryo ibu yang sekarang adalah orang tuanya, dan itu lebih dari cukup. Hal itu membuat Lana mengagumi Aryo. Sampai-sampai membuat mereka saling menatap dan cia.
Itulah tadi alur cerita film di bawah umur. Buat kalian yang bingung dari awal film, semoga alur yang saya buat bisa mengobati kebingungan Anda. Terima kasih sudah menonton.